Kalau antum tuh asal mana? Antum? Hah? Oh, Purwokerto satu orang aja. Oh ini 2. Terus sisinya mana? Antum mana? Sukoharjo, Purbalingga, Sragen, Palu, Purbalingga, Temanggung. Anak tuh dari alumni Aroya, pernah ngajar di beberapa pondok ya di bidang bahasa Arab dan pernah jadi penerjemah kadang syekh dari Palestina, kadang syekh dari Mesir. Kemudian terakhir anak pulang dari Kamboja, di sana jadi guru bahasa Arab di Kamboja. Antum tahu Kamboja kak? Mau ke Kamboja antum? Anak tuh baru pulang tanggal 30 Agustus dari Kamboja tuh. Di sana hampir 1 tahun dan itu 1 tahun ajaran. Nah, mau cerita yang mana dulu nih? Mau cerita di Aroyahnya atau jadi penerjemahnya atau ngajar di Kambojanya? Nah, Kamboja ya, yang memang jarang orang. Jadi ada Syekh Ana di Aroyah, beliau terkenalnya Syekh Abu Aiman. Syekh Ana ini nge-share lah di grup alumni. Kan kita biasanya ada grup alumni. Nah itu nanya siapa yang mau ke Kamboja nih? Kamboja lagi butuh guru bahasa Arab. Nah, Ana menaruhkan diri di situ. Dan Syekh Ana ini sebelum beliau ngajar di Indonesia, sekarang stay-nya di Sukabumi, beliau dulunya ngajar di Kamboja. Dulunya, wah mungkin beberapa tahun yang lalu tuh. Ana menawarkan diri, Ana mau, dan ya teleponan biasa, ditanya-tanya, disuruh ngaji, dan akhirnya berangkat. Kalau orang-orang tanya bingung, kok bisa caranya ke Kamboja? Ya dosen sendiri yang ngasih kesempatan, bukan lowongan-lowongan di Facebook kayak gitu. Kalau lowongan-lowongan di Facebook itu berbahaya, antum jangan mau ya. Karena Ana pernah dapat setelah Ana di Kamboja ya, kan algoritma medsosnya nanti iklannya iklan Kamboja kan. Nah jadi di Facebook tuh muncul lowongan kerja di Kamboja, gak disebutin kerjaannya, disebutin gajinya aja. Gajinya tuh $1.000, 800 sampai $1.000. Antum tahu $1.000 berapa? Tahu gak $1 sekarang berapa rupiah? Belum nyampe 18, berapa? 16. Kadang 16.100, kadang 16.500, naik turun lah. Ah, kalau $1.000 berarti berapa? 16 juta tuh. Siapa yang gak mau coba? Orang-orang Indonesia yang lagi nganggur, yang lagi buka Facebook, wih, ini bisa berumah dasib nih. Berangkat di akhirnya. Gak tahu kerjaannya apa. Tuh. Itu tuh loker-loker di Facebook tuh Anda pernah lihat itu. Nah, di sana banyak yang nanya juga. Tapi ke Kamboja emang bisa bahasa Kamboja katanya. Anda bilang enggak. Terus ngajarnya pakai apa ya? Pakai bahasa Arab. Anda bilang. Gimana caranya? Kan emang mereka punya basic bahasa Arab? Anda bilang enggak. Mereka baru anak SMP. Kok bisa? Gak usah bingung kata Ana jangankan di Kamboja, Ana ngajar di Indonesia pun full bahasa Arab. Ana kan sebelum ke Kamboja Ana ngajar di beberapa pondok dan itu full bahasa Arab. Itulah metode yang kami dapat di Aroya. Di hari pertama belajar, hari pertama masuk kelas, semuanya full bahasa Arab, full. Hari pertama tuh gak ada awal-awal pakai terjemah, gak ada. Itulah kenapa jadi gitu. Dan sekarang bukan cuma Aroyah kok, udah banyak pondok yang menerapkan metode itu. Jadi gak peduli antum punya basic bahasa Arab, antum dari nol, pokoknya belajar bahasa Arab di kelas full bahasa Arab.
Udah banyak pondok yang pakai metode itu. Apalagi ya kami alumni Ar-Royah yang mengajar pakai metode itu. Metode tanpa terjemah. Dan itulah cara bayi belajar bahasa. Kan bayi dia nggak bisa bahasa pas lahir. Organ yang aktif pertama itu pendengaran. Dia melihat, dia mendengar, belum bisa ngomong dia. Dari mana dia tahu misalnya ini namanya tangan? Dari mana dia tahu ini namanya kepala, ini namanya mata? Dia dengerin ibunya aja. Ibunya ngomong aja sama dia walaupun dia gak paham. Dia gak paham di awal, tapi dia bisa mendengar, tapi dia gak paham. Tapi ibu bapaknya ngobrol aja sama dia. Akhirnya paham. Misalnya kayak gini aja. Misalnya antum gak tahu misalnya ini bahasa Arabnya apa. Ana bilang aja ke antum ini kolam, gak perlu diterjemahin, gak perlu. Ana bilang ke antum kolam, kolam. Mungkin 2 kali, 3 kali antum masih lupa-lupa. Tapi kalau ana udah ulang 100 kali, 200 kali, antum gak perlu tahu terjemahnya. Antum yang penting tahu bahwa ini tuh namanya kolam. Antum nanti bakal tahu itu kolam. Dan gunakan ke alat yang lain. Nah itulah cara belajar bahasa. Itu pun yang ana gunakan di bahasa Inggris. Ana kan suka belajar bahasa Inggris juga. Buka YouTube tuh, itu ada metodenya namanya comprehensible input. Jadi lihat orang vlog, antum tahu nge-vlog? Nah, orang tuh nge-vlog aja. Pakai bahasa Inggris dia, memang native speaker. Misalnya I am walking sambil dia jalan. Jadi kita tuh lihat itu, oh ini tuh namanya walking kayak gini tuh. I am take a glass, I am drinking water. Nah itu belajar bahasa apapun sebenarnya teorinya sama. Jadi itu di Kamboja tuh. Di Kamboja ngajarnya full pakai bahasa Arab dan itulah tujuan anak didatangkan. Di sana sebenarnya di pondok tempat anak mengajar, ya ada juga guru bahasa Arabnya, artinya yang bisa bahasa Arab. Bahkan ada alumni luar negeri. Di pondok tempat anak mengajar tuh ada alumni Kuwait, ada alumni Thailand. Jadi dia asli Kamboja, kuliahnya di Thailand. Dan di Kamboja tuh anak ketemu juga sama orang Kamboja yang lulusan Madinah. Ada juga orang Kamboja, bahkan ada orang asli Kamboja alumni Lipia. Antum tahu Lipia? Di Jakarta. Dia memang bener di Jakarta dan dia nggak bisa bahasa Indonesia karena memang belajarnya di Lipia. 7 tahun dia di Lipia nggak bisa bahasa Indonesia ya karena pakainya bahasa Arab. Jadi kita ngobrol bahasa Arab. Jadi banyak juga orang Kamboja juga belajar di luar. Nah termasuk di pondok anak. Tapi kenapa anak didatangkan juga? Tujuannya supaya apa? Supaya santri terpaksa ngomong sama gurunya pakai bahasa Arab. Karena kalau dia ngomong pakai bahasa Kamboja ya anak gak akan ngerti. Walaupun terbatas, ngobrol dia pakai bahasa Arab. Nah gitu. Di sana tuh negaranya negara Buddha ya. Dan Muslim tuh 5%. Anak ya bergaulnya sama masyarakat Muslim. Tapi ya kadang kita berhubungan juga sama orang-orang Buddha. Kalau misalnya ke pasar, anak tuh ke pasar tuh ya orang-orang Buddha di situ. Dan ada pedagang Muslim, ada pedagang ya Buddhanya. Kalau di pedagang Buddha, anak beli sesuatu yang aman, misalnya kayak buah atau telur misalnya. Kalau beli daging, ya harus itu makan ke pedagang Muslim, beli daging. Tapi kalau beli-beli yang aman, jajanan, nah itu ke orang Buddha tuh. Nah, anak pernah nginep di rumah masyarakat, itu malam takbiran tuh. Dan itu Muslim. Ya kalau Muslim mah baik-baik, Muslim mau baik-baik. Dan gimana berkomunikasinya? Tidak sedikit orang sana yang anak temui itu memang bisa bahasa Melayu. Entah dia pernah kuliahnya di Malaysia atau
kerjanya di Malaysia. Jadi tidak sedikit tuh orang yang bisa bahasa Melayu. Jadi kita nyambung tuh pakai bahasa Melayu. Dan di sana ada bahasa daerah. Kalau bahasa nasional itu namanya bahasa Khmer, bahasa Kamboja. Ada bahasa daerah, ya kayak kita di bahasa Jawa, Sunda kan gitu. Di sana juga ada bahasa daerah, namanya bahasa Cham. Dan bahasa Cham itu ada beberapa kata yang mirip, mirip ke Melayu. Misalnya 1, 2, 3 tuh sa, doa, klau. Itu kan dua sama doa tuh mirip tuh. Dan ada beberapa lagi misalnya anggota tubuh yang sama tuh bahasanya, tapi anak lupa. Nah itu bahasa Cham. Oke. Berita yang antum dengar di media tentang Kamboja apa? Judol, terus apa lagi? Apa? Jual organ, terus apa lagi? Penculikan, ya perdagangan orang kayak gitu. Oke, di media ya. Nah, terkait berita yang di media soal Kamboja. Jadi kayak gini nih. Orang Indonesia di Kamboja itu banyak banget. Bukan lagi ratusan, bukan lagi ribuan, tapi ratusan ribu. Dan ya kerjaan mayoritas orang Indonesia di situ ya judol itu, karena judol di sana legal. Tapi Ana juga nemuin beberapa orang Indonesia yang kerjanya halal juga. Kalau kerjaan halal di sana ada tukang masak. Ana ketemu tuh orang Sukabumi yang kerja di kafe, di resto. Terus ada juga kerjaan halal di sana. Ana waktu pulang tuh, anak ke bandara dianterin sama bapak-bapak, itu orang Indonesia asli, kerjanya di bandara. Jadi ngebenerin pesawat. Itu orang Indonesia asli tuh, kerja di Kamboja jadi itu. Nah itu kerjaan orang Indonesia tuh. Ada juga yang ya bisnis, buka kafe. Anak pernah datang ke kafe memang yang bukanya orang Indonesia. Nah tapi ya mayoritas tetap kerjaan yang haram itu. Ya kalau muslim ya kerja di bidang seperti itu ya kita udah tahu lah muslim, kualitas muslim kayak gimana ya. Tapi kalau Ana lihat sekilas ya, Ana nih pernah nongkrong, pernah makan di resto Indonesia, itu datang tuh orang-orang Indonesia ya, yang kalau cewek-ceweknya ya cewek-cewek yang seksi, kalau cowok-cowoknya ya cowok-cowok yang bertato. Ya kalau dari pandangan sekilas kan kita nyangkanya itu bukan muslim lah gitu kan, orang Indonesia tapi bukan muslim. Dan emang mayoritas yang datang ke sana itu Medan, mayoritas Medan yang kerja di bidang itu tuh. Tapi ada juga yang tempat-tempat lain. Kalau di Sulawesi itu Sulawesi Utara, Manado kan, Manado tuh kan muslim minoritas ya di Manado kan. Nah itu kerjaan orang-orang Indonesia. Oke. Orang-orang kita saat lihat media nyangkanya orang Indonesia itu kerja sama orang Kamboja. Padahal orang Indonesia itu kerja sama orang Indonesia juga. Jadi misalnya antum dengar ada pemukulan kah misalnya, atau ada ya misalnya penyetruman, nggak tahu itu benar atau tidak ya, pokoknya intinya yang di media lah, yang dicaci maki misalnya sama bosnya. Ada tuh yang pernah diwawancara di TV, anak lihat tuh diwawancara di TV baru pulang dari Kamboja berapa tahun gitu, di Kamboja 2 atau 1 tahun. Dia bilang, saya emang alhamdulillah gak dapet pemukulan katanya, tapi ya saya mah cuma dicaci maki aja katanya. Pokoknya caci makinya di luar batas lah kata dia, tapi intinya gak dapet pemukulan, tapi kata-kata aja, tapi ya pedes kayak gitu katanya. Ana bilang itu mah jangankan di Kamboja, di Indonesia juga banyak yang bos kayak gitu mah. Ada gak bos kayak gitu di Indonesia? Banyak juga, jangankan di Kamboja. Dan yang caci maki dia ya bukan orang Kamboja tuh, gak ngerti.
Kalau orang Kamboja caci maki dia, ini ngomong apa orang? Itu bos-bos dia tuh orang Indonesia juga. Jadi orang Indonesia juga buka di sana perusahaan judol. Karena di Kamboja itu judol tuh legal. Artinya negara membolehkan. Kalau di Indonesia kan negara tidak membolehkan. Kalau di Kamboja negara membolehkan. Dan itu tuh banyak perusahaannya. Jadi misalnya anak pernah datang ke kota judinya, itu banyak ratusan perusahaan tuh berdiri. Gedung-gedung. Jadi beda perusahaan, ya beda sistem. Di sini ya ada pakai kekerasan, tapi di sini di sampingnya ya enggak, kan beda sistem, beda manajemen, beda bos. Di sini misalnya kerjaannya aman-aman. Jadi maksudnya misalnya nyaman. Di sini gajinya segini, di sini gajinya sendiri. Itu beda-beda tuh. Itu berat, bayangin ratusan perusahaan. Sistemnya beda-beda. Nah, misalnya ada aja satu perusahaan yang di situ ada penyiksaan, ya jadi semuanya tercoreng. Padahal di perusahaan lain aman-aman aja. Nah, jadi gara-gara misalnya satu kasus, karena itu terulang-ulang di media, jadinya seperti banyak. Nah, orang Indonesia jadi takut ke orang Kamboja. Orang Kambojanya nggak apa-apa. Kan itu di dalam perusahaan tuh orang Indonesia juga. Ada juga perusahaan Cina. Jadi macam-macam kan tadi ratusan. Ada memang perusahaan yang dibikin orang Indonesia, ya pekerjanya orang Indonesia. Ada yang dibikin sama orang Cina. Pekerjanya orang Cina. Di sana banyak juga orang Cina. Anda lihat-lihat juga. Karena biasanya Anda nilai itu dari restonya aja. Ini ada resto Indonesia. Oh, berarti di sini orang Indonesia banyak yang kerja nih. Ada resto Cina, ada resto Pakistan juga ada di ibu kotanya. Ada resto Korea juga beberapa. Tapi kebanyakan yang mendominasi itu restoran Cina. Kalau di kota judinya, bahkan tulisannya udah tulisan Cina udah bukan tulisan Kamboja lagi, tulisan Cina itu. Nah, artinya banyak orang yang kerja di situ. Nah, ada perusahaan Cina, perusahaan Indo, perusahaan Kamboja, dan lain sebagainya. Nah, jadi beda sistem. Nah, terus data dari KBRI ya, data dari KBRI itu orang Indonesia itu bertambah terus. Yang datang ke Kamboja tuh. Artinya apa? Artinya kalaulah semua perusahaan misalnya sistemnya buruk, ya nggak mungkin bertambah orang Indonesia. Jadi memang ada yang penyiksaan ada itu. Dan kalau anak ngobrol sama masyarakat bawahnya ya, kalau anak ngobrol sama masyarakat bawahnya, kan anak sempat juga ketemuan ngobrol sama orang Indonesia, orang Sunda juga. Jadi itu tuh yang dapat penyiksaan atau apa, itu tuh dianya juga yang bermasalah memang. Katanya pernah ada kasus orang Indonesia maling duit. Ya karena memang basicnya bukan muslim ya. Jadi udah apa aja dia. Ya dia udah mau kerja di judolnya juga, dia udah bermasalah kan. Emang itu industrinya bakal bermasalah. Terus ada memang di sistem target, gak capai target ada hukumannya ya macam-macam. Katanya ada yang apa turun naik tangga bawa galon isi dihukum kayak gitu. Ada yang ya jalan bebek, jalan sambil jongkok gitu. Tuh, itu jadi pokoknya ratusan perusahaan dengan sistem yang berbeda-beda. Dan itu tuh ya kalau orang-orang Kambojanya mah ya biasa aja gitu. Jadi misalnya sampai ada orang Indonesia gara-gara lihat berita, jadi mau jalan-jalan takut, ya jalan-jalan mau liburan biasa aja seperti negara-negara lain liburan gitu. Dan biasanya gini nih, anak ini dapat obrolan KBRI ya gini. Peraturan negara nih, peraturan negara ya. Kalau seseorang itu terbukti dia korban TPPO, apa kepanjangan TPPO? Tindak pidana perdagangan orang. Itu TPPO ya. Kalau dia korban TPPO, artinya dia dijual,
itu akan dibiayai oleh pemerintah, akan dibiayai oleh negara perpulangannya. Sekarang gini, ada orang Indonesia nih kerja di bidang jadi online kah, atau di bidang scam kah, dia jadi penipu gitu, pengen pulang, dia datang ke KBRI, lapor tuh ke KBRI, tapi dia bilang gini, saya baru kabur dari perusahaan, saya jadi korban TPPO. KBRI itu gak akan langsung percaya, harus dibuktikan dulu. Ditanya dia, udah berapa lama di sini? Dia bilang ada yang 1 tahun, ada yang misalnya 10 bulan, ada yang 8 bulan. Ya KBRI pun aneh sama orang kayak gini. Udah 8 bulan, kok baru kesini? Kemarin kemana aja? Misalnya ada yang beralasan, gak boleh keluar, disekap. Ini sekarang bisa kabur. Gimana caranya? Saya izin keluar, misalnya beli sabun atau izin keluar, itu bisa izin. Kenapa izinnya gak dari dulu? Jadi banyak orang itu yang berbohong jadi korban supaya apa? Supaya diongkosi, supaya dia gak ngeluarin duit buat ongkos ke Jakarta. Tuh, itu tuh obrolan dari KBRI. Kan emang jadi intinya orang udah masuk ke bidang itu udah bermasalah semua. Dia bohong, mau maling. Emang orang-orang masuk situ udah bermasalah. Orang Indonesia yang masuk situ tuh udah maling dia gak masalah, udah ngebohongi KBRI dia gak masalah. Jadi KBRI pun harus bisa menyaring-nyaring. Ini bener gak nih di TPAO? Ini bener gak nih disiksa? Karena dia jadinya berbohong, pengen cuma diongkosi. Karena kalau dia bukan korban, ya gak bisa KBRI ngongkosin. Dia ongkos sendiri kalau mau pulang. Nah gitu. Oke, kalau masalah ongkos mungkin bisa dibilang cukup murah ya, 2,5 juta. Kalau zaman dulu tuh tahun kemarin anak pas berangkat tuh masih 1 jutaan itu, 1,3, 1,5. Tapi pas anak pulang tuh udah 2 di atas semua, 2,3, 2,5 ongkos tuh. Oke, ongkos mungkin segitu, ya ngapain orang berbohong cuma segitu. Tapi biasanya ada yang lain lagi, apa? Visa. Jadi kalau antum mau liburan ke Kamboja itu gratis, jadi tanpa visa. Batasnya berapa lama? Batasnya 30 hari. Dan ada negara-negara lain juga yang Indonesia tuh bebas visa. Malaysia juga bebas visa, sama 30 hari. Ada beberapa negara lain yang bebas visa, Cina gitu, Cina 10 hari. Jadi beda-beda tuh. Turki gak tahu berapa hari. Pokoknya ada bebas visa. Kalau misalnya antar negara, beberapa negara bebas visa beberapa hari. Tapi maksimal tuh kebanyakan 30 hari. Artinya apa? Kalau kita stay di suatu negara lebih dari 30 hari kan harus pakai visa. Nah, ada beberapa orang yang Indonesia yang kerja di sana itu gak pakai visa. Kalau gak pakai visa, efeknya apa? Kena denda. Dan dendanya dihitung per hari. Satu harinya $10. $10 berapa rupiah? 160 dikali 1 bulan berapa? 4 jutaan lebih lah, bulatkan 5 juta lah, 5 juta per bulan. Dia di situ udah 8 bulan. Bayangin berapa denda yang dia harus keluarkan. Kalau memang dia di awal nggak apply visa, itulah salahnya di awal. Kalau di awal dia pakai visa ya aman, udah mau pulang kayak anak pulang aman-aman aja. Tapi kalau dia mau pulang dia nggak pakai visa, pas di bandara dia bakal kena cegat, bakal nggak boleh pulang sebelum bayar denda. Kalau orang bener nih, kalau orang bener ya, kalau orang bener korban, nggak perlu nyampe 8 bulan. Dia udah seminggu aja di Kamboja, udah nginjakin Kamboja,
kerjaannya gak sesuai, udah dia langsung mencari cara gimana kayak kabur dulu kayak ke KBRI, kayak tinggal ngomong ke KBRI, saya jadi korban, saya dijanjiin kerjaan ini padahal judol, saya dijanjiin kerjaan di resto tapi judol. Baru berapa lama di sini? Saya baru nyampe kemarin misalnya, tapi pas nyampe kerjanya gak bener. Tuh, itu mah gampang, tinggal langsung pulang, baru hitungan hari. Tapi kenapa dia stay dulu? Kenapa dia kerjain dulu tuh judol tuh? Ya kalau Ana di posisi itu, katakanlah misalnya Ana dijanjiin kerja jadi guru bahasa Arab misalnya, datang ke sana, malah disuruh kerja di depan komputer jadi admin. Apa yang Ana lakukan? Ya Ana gak akan mau, Ana berontak. Gimana caranya Ana harus kabur? Saat itu pula Ana gak misalnya, gak apa-apa lah kerja dulu 1 bulan. kan gak gitu kalau orang bener gitu. Kalau orang bener. Tapi emang dia tuh memang tahu pas datang ke Kamboja emang kerjanya kan kayak gitu. Dan emang bukan muslim juga sih, jadi gak tahu halal haram juga. Bahkan ada muslim pun misalnya, ya muslim yang gak bener. Mau tanya apa lagi Antum? Gak enaknya ya. Kisah gak enak. Kalau kerjaan alhamdulillah sih Anda termasuk enak ya. Kalau gak enaknya tuh paling saat liburan aja. Jadi pesantren tempat Anda ngajar tuh itu di tempat terpencil, jauh dari pemukiman. Jadi padang rumput luas banget, pesantren Anda di tengah-tengah, gitu. Pada saat libur yang Anda suka gak enak. Karena kalau libur kan Anda liburan gak pulang ke Indonesia. Ana stay di situ di dalam dan itu kosong udah. Santri gak ada semua, guru-guru lokal ya gak ada semua. Udah Ana stay di dalam. Jadi ya ke pasar pun Ana harus pakai motor gitu. Jadi gak ada tuh jalan kaki misalnya ke warung, gak ada. Ke warung pun itu naik motor. Jadi saat liburan misalnya libur Idul Fitri, ya Ana stay di situ. Libur Idul Adha, Ana stay di situ. Libur tengah semester, kenaikan semester 1 ke semester 2, ya Ana stay di situ. Itu aja sih. Tapi kalau sisanya itu enak. Bahkan Ana jalan-jalan misalnya, Ana ketemu orang Indonesia. Orang Indonesia tuh yang Ana temuin rata-rata itu udah kenal Ana. Kenapa kenal Ana? Karena Ana ngonten di TikTok. Ana ngonten di TikTok, makanya ketemu. Oh, saya kayak pernah lihat ini yang di TikTok ya, tuh gitu. Akhirnya Ana dibayarin hotelnya. Terus Ana datang ke resto Indonesia, mau bayar, gak usah Tat. Terus ke restoran Padang. Jadi ada beberapa ya resto Indonesia di situ, di ibu kotanya. Ke restoran Padang, Ana jalan-jalan kan, diundang, di chat sama follower, mau bayar, udah Tat, tinggal aja. Tuh, itulah keuntungan konten. Jadi antum juga harus konten. Itu baru sebagian kecil keuntungan yang Ana dapat dari konten. Oh, terus itu ada namanya perayaan itu. Jadi ada pergantian dari musim panas ke musim hujan. Itu bulan apa dulu itu ya, lupa Ana. Juni atau Juli gitu, lupa Ana. Itu tuh ada nama budayanya Ana lupa namanya. Tapi kayak gini budayanya tuh, semuanya ngumpul di satu tempat, itu tengah hari loh, tengah hari panas-panas, ngumpul, dia bawa semacam pemerintah tuh mobil pemadam kebakaran, disemburin ke itu tuh, ke hadirin, dan hadirin juga bawa pestal air, dan semua yang ada di situ itu bebas nyiram siapapun. Ada pakai bola air, mau lempar ke yang nggak kenal juga, pokoknya yang udah di situ siap basah. Dan ini budaya ini di Thailand pun ada, di Thailand ada, di Kamboja ada. Tapi kalau anak ke situ nggak ada yang lempar anak di atas motor aja. Anda di atas motor dan penampilan muslim juga, nggak ada yang berani ngelempar. Tapi orang-orang tuh dilempar dan itu plus tepung juga, di air sama tepung. Jadi orang-orang tuh pokoknya siapa aja bebas ngelempar siapa aja, tepung dan air. Nah itu budaya itu sana tuh. Jadi itu tuh pergantian dari musim panas ke musim hujan. Di sana pondok pesantren itu ada
dua sistem. Ada pesantren yang tetap ikut pembelajaran negara. Ada pesantren yang memang dia gak mau ikut pembelajaran negara. Jadi gak perlu ijazah dia. Jadi kalau mau ijazah negara itu ya harus ikut juga sistem pembelajaran negara. Tapi ada juga pondok yang dia ya akhirnya gak sekolah, jadi belajar sendiri ya gak pakai ijazah, gak usah. Rata-rata yang kedua ini pondok-pondok jamaah tabligh. Dan anak pas berangkat pun anak serombongan sama jamaah tabligh, kelihatan dari pakaiannya. Kan pakaiannya kelihatan, imamah dan lain sebagainya. Sama rombongan jamaah tabligh satu pesawat ada. Nah, ini kalau anak tuh di pondok yang dia juga belajar negara juga. Jadi muatan belajarnya ada dua nih. Belajar agama iya, belajar negara juga iya. Dan itu belajar negaranya lumayan banyak tuh pelajarannya. Ada sampai 10 pelajaran. Dan ini padahal SMP nih. Ada fisikanya, ada kimianya, ada biologinya, ada sejarah, bahasa Inggris, bahasa Kamboja. Terus geologi juga ada. Pokoknya 10 tuh. 10 pelajaran yang di ujian nasionalkan. Dan ada yang gak lulus. Kalau di kita, dia mau ngerjain ujian gimana pun pasti lulus, bener gak? Antum di mana nemuin orang gak lulus? Zaman sekarang nih, gak ada yang gak lulus, pasti lulus. Di mana ada yang gak lulus? Kalau zaman orang tua kita, tuh ada tuh yang gak naik kan ada. Zaman orang tua kita nih, ada yang gak naik. Antum tanya ke orang tua antum, ada yang gak naik, ada yang gak lulus. Tapi zaman anak ke bawah, udah tuh pasti lulus semua. Antum melihat orang misalnya punya teman ini nakal, terus jarang masuk pula, lulus. Bisa kayak gitu sistem Indonesia. Bahkan anak ngobrol tuh sama waktu anak di NTB, anak lupa waktu di Lomboknya atau waktu di Bimanya atau waktu di Sumbawanya ngobrol gini. Kan anak ngisi di sekolahan. Terus ngobrol sama wakil Kepseknya atau Kepseknya lupa, ngobrol lah. Pokoknya gak tahu ngobrol apa pertamanya, pokoknya sampailah ke dia tuh curhat masalah ada murid jarang masuk daftar nama doang, jarang masuk, udah jarang masuk, ujian pun gak hadir. Rapat guru-guru kan, semua guru sepakat ini orang gak naik. Semua guru udah jarang masuk, nakal pula. Udahlah, ini mah udah masuknya tuh kalau dia bilang gak salah 10% atau berapa persen gitu kehadirannya tuh dari 1 tahun, bayangin. Semua guru udah sepakat gak naik lah ini orang. Kita punya dalil kuat. Dalilnya apa ya? Dia kehadirannya cuma segitu, ujian pun gak hadir, ulangan apalagi jangan ditanya, PR apa jangan ditanya. Udah ketok palu gak naik. Coba apa yang terjadi? Bupati nelpon dinas pendidikan. Dinas pendidikan nelpon kepala sekolah itu. Kenapa ada yang gak naik? Disalahin sekolah tuh gak naik. Sekolah disalahin sama dia. Akhirnya apa? Naik itu orang. Itulah Indonesia tuh. Anak ngobrol itu, oh kayak gini ya sekarang ya. Kalau zaman orang tua kita dulu mah gak naik, biasa gak naik, gak lulus. Sekarang harus lulus, harus segimanapun harus lulus tuh. Di Kamboja tuh masih kayak gitu. Di Kamboja gak lulus, udah gak lulus. Dan ada lihat tuh daftar tuh. Jadi kan sekolah kita tuh, jadi kita ada nih pusat pesantren pusat itu ada di ibu kota. Anak tuh ngajar di pesantren cabang. Tapi saat ujian itu ke pusat semua, kelas 3 tuh ke pusat semua. Nah pas
ada pengumuman nilai itu santri pusat sama santri cabang ada di situ nama-namanya, dan ada yang gak lulus bener, 2 orang gak lulus, tapi bukan dari santri anak, tapi dari santri pusatnya 2 orang gak lulus ya gak lulus, gak naik. Nah kayak gitu.